Nah, oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kelompok saya Joshua Daniel Manuel bersama Muhammad M. Arya Bintang Mutakin ingin melakukan presentasi tentang proyek sistem basis data kita. Ya, ini adalah IRD kita ya. Kemarin terima kasih untuk Ibu dosen telah merevisi IRD kami sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai penjelasannya ya. Di sini ada entitas murid. Di entitas murid ada atribut yaitu jenis kelamin, nama murid, ID murid, PK, primary key yang berarti di sini murid ya. Lalu di sini murid udah pasti ada tanggal lahir dong. Terus ada alamat juga, ada nomor HP. Nah, di sini murid berelasi ke pendaftaran ya. Jadi relasinya itu melakukan. Jadi ini adalah proses ketika murid mau melakukan pendaftaran. Jadi kayak ditanya dulu dong jenis kelaminnya, nama muridnya, bla 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 gitu. Jadi di sini adalah kardinalnya adalah one to one. Karena kenapa? Eh, Satu murid hanya bisa melakukan satu pendaftaran. Karena nggak mungkin dong apa dua apa satu murid dua pendaftaran nggak mungkin karena sistemnya itu adalah satu satu murid ya hanya satu yang bisa daftar. Ya, maksudnya ngerti ya. Oke. Jadi di sini di identitas pendaftaran ada yang namanya ID pendaftaran, lalu ada tanggal pendaftaran juga, ada ID murid, ada foreign key. Foreign key itu maksudnya dia berhubungan dengan murid yang tadi ya. Lalu ada ID kelas juga ya, nanti ada juga tuh. Nah, di pendaftaran dia dia berelasi ke memiliki ya, memiliki pembayaran. Nah, ini juga one to one karena setelah pendaftaran dia pasti harus membayar supaya dikonfirmasi udah masuk gitu. Udah prosedurannya udah dibayar gitu. Jadi di sini ada ID pembayaran primary key, yaitu di sini primary key-nya ada tanggal bayar, ada jumlah bayar, ada ID pendaftaran dan metode pembayaran. Kayak misalkan ya bisa dibilang cash on delivery atau BCA bla 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 gitu ya. Nah, di pendaftaran kita balik lagi, di bawahnya itu adalah memiliki kelas. Ya, one to one juga karena ya udah daftar ya otomatis hanya satu kelas dong. Nggak bisa banyak-banyak karena pasti ribet ya. Tapi ya ini sistemnya memang begitu. Nah, terus di pendaftaran memiliki kelas eh jadi setelah pendaftaran tuh ntar kita dapat kelasnya gitu. Nah, ini ID kelasnya tuh adalah ID PK, ID kelas PK, primary key, terus ada nama kelas, lalu ada jadwal, ada tingkat, ada jenis TAI. Lalu di sini di bawahnya lagi memiliki pelatih. Nah, jadi setelah setelah pendaftaran dan dapat kelas, terus kita memiliki pelatih dong. Nah, itu one to many. Artinya, setelah kita mendaftarkan diri dan kita dapat kelas, itu gurunya nggak cuma satu. Gurunya itu bisa apa? Bisa banyak, bisa ntar bisa dua guru, ya gitulah kayak ibaratnya di sekolah atau di dosen kayak di kampus ya. Kita satu kelas punya banyak mata pelajaran dan dosen. Jadi kayak saya em, memiliki banyak dosen yang mengajari tiap-tiap pelajaran berbeda. Begitulah. Ini bedanya hanya di Sanggar Tari. Ya, kira-kira seperti ini IRD-nya. Ya, cukup sekian. Kita akan masuk ke eh, ini dulu deh. UI-nya dulu. Ya. Jadi UI-nya begini ya. Sebentar. UI-nya itu adalah kita dihadapkan dengan halaman login dulu ya. Nah, halaman login kita masukin lah apa emailnya lah. Nah, terus nanti ketika kalau belum punya akun, kita ntar bisa
pencet sini ya, belum punya akun, ntar kita daftar akun gitu ya. Nah, kalau udah, ntar kita masuk ke halaman utamanya. Ntar kita disuruh formulir pendaftaran atau upload dokumen. Nah, ntar kita masukin formulirnya seperti ini. Ada nama lengkap, ada jenis kelamin, ada nama ayah, ada pekerjaan, ada tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu, dan kontak nomor ya. Nah, ini jenis tari. Kayak misalkan mau modern, tradisional, atau apapun itu. Nah, jadi ntar kalau udah tuh ntar kita nyambung ke ini eh tunggu formulir. Ntar kita bisa masuk ke dicek gitu ya. Ntar kita bisa masukin upload dokumen lagi ya. Keluar habis itu upload dokumen. Ntar masuk ke upload file. Ya masukin lagi apa foto muridnya. Kan kita mau daftar tuh eh kartu keluarga, akte kelahiran, kartu KTP orang tua lagi. Nah, ntar masuk kita langsung disuguhin ke metode pembayaran. Ya, di sini kita tinggal pencet aja logonya BCA, ntar Jus, ditunjukin. lahirnya belum itu Jus. Ya, kenapa? Masih apa? Masih itu ya, itu namanya Oh, sorry, sorry, sorry. proses Terima kasih, terima kasih. belum figmanya Sorry. itu masih proses. Ya, oke. Hmm, sudah ya? Ya udah 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 belum ya? udah 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 udah. Udah. Ya, ini untuk maaf ya, sekali lagi kita harus ulang. Intinya begini, ini halaman UI-nya. eh jadi di awal tuh setelah kita akan disuguhin suruh login, masukin username, password. Nah, kalau belum punya akun gimana? Terpencet yang ada tulisan ini, ntar disuruh daftar. Atau bisa juga nih pakai Google atau Facebook ya. Nah, ntar di tampilan awal simple aja seperti ini ya. Ntar kita bisa isi formulir di sini. Ada jenis tari, bla bla bla. Ntar di sini ada, sorry, ini kenapa ya? Yes. Ya, sudahlah. Eh ntar di sini ada upload dokumen nyambung ke sini. Ada KTP, foto murid, bla bla bla. Ntar ketika itu selesai di sini, ntar bayarnya mau apa gitu. Bisa pakai BCA, ntar nyambung ke ini dikasih. Ntar BRI nyambung ke sini. Ntar kiris. Di sini dia nggak pakai nomor, langsung scan. BTW ini jangan di scan ya, karena ini hanya contoh ya. Bahaya takutnya. Oke. Ntar ketika sudah ntar ada ini nih. Ketika selesai, ntar, oh iya sebelumnya kita kan habis file ya, upload file. Ntar habis upload file, ntar dicek dulu ya. Nah, ntar ada dua, ditunggu dulu. Ada proses berhasil atau proses gagal. Nah, pokoknya setelah bayar gitu, ntar ada tulisan berhasil ya. Nih, proses berhasil. Selamat, Anda telah menjadi anggota Sanggar Tari. Nah, setelah selesai, langsung kita ke tampilan utama ya. Nah, ini tampilan utama. Sebentar. Ya, tampilan utama ya simple ya. Karena ya belum waktunya ya, tapi ya gak apa-apa lah kita ini. Terus juga ini eh, ada kelas, ntar ini nama kelas, di kelas, ID kelas, bla bla bla, jenis tari. Ntar ketika kita pencet ini, yang tiga-tiga ini, ntar tampilannya seperti ini. Ntar kalau kita pencet pelatih, ntar dia nyambung ke nama pelatihnya, ID pelatihnya, nomor HP. Ntar jadwal ya seperti ini. Ya simple sih, seperti itu aja kalau UI-nya ya. Mungkin kalau ada waktu banyak mungkin kita bisa bikin ya lebih. Tapi oke lah, itu nanti saja kita lanjut ke proses terakhir yaitu CMD ya. Belum ya? Oh, udah. Oke, kita ke CMD.
Sebentar. Pertama kita ketik dulu ya, eh, cara masuk ke MySQL-nya, yaitu C, eh, sorry, C XMPP MySQL bin MySQL titik exe u root i. Sorry, ini yang salah ya. Sebentar. Ya, ini tadi saya nulis ya. Sebentar, coba. Oke, ini ada passwordnya udah. Saya nggak tahu tadi kenapa, tapi ya mungkin salah, ada salah. Ada. Ini ketika kita sudah pencet ini, kita udah masukin password, enter bener. Nah, ini caranya kita ini dulu, gimana cara ngecek database ya itu seperti ini ya. Tes, ya, ya. Database-nya, eh, di sini kita pilih yang namanya pendaftaran, sorry, use pendaftaran anggar. Ya, ini udah. Coba sekarang kita show tables. Ya, ini tables yang telah saya buat tadi. Ya, sekarang kita langsung skip aja ya ke proses cara insertnya ya. Nah, jadi maksudnya tuh insert tuh kayak masukin member atau pelatih-pelatihnya ya. Sebentar ya. Kita langsung insert, insert into murid, nama murid, alamat, no HP, terus ketik values. Nama muridnya kita ambil contoh Andi, terus tinggalnya dia di Jakarta, Jakarta, terus nomor nomor teleponnya 0112, ngasal aja ya. 2345678 9. Ya, ini namanya kedua ya boleh lah. Budi ya. Budi tinggal di mana ya? Bandung deh boleh deh. Bandung.
Terus nomornya yang ngasal aja dah. Hmm, Terus yang ketiga ya, kita ambil contoh Citra. Ini bebas ya muridnya, cuman ya udahlah nggak apa-apa lah. Depok, iya, kita cek dulu ya, ada yang salah apa enggak. Enggak, coba ya. Ya, sudah, kita sudah masukin. Sekarang kita cek ya. Select bintang from murid. Ya, ini yang tadi kita barusan masukin ya. Tanggal lahirnya belum ada nih ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, kita anggap aja lah udah ya. Eh, Terus kita insert pelatih boleh nih. Insert into pelatih. Nama, sebentar, saya mau ngecek lagi nih. Bentar. Takutnya kosong lagi kayak tadi. Select from. Oh, masih empty ya. Jadi nggak bisa, ya udah. Insert into pelatih. Nama pelatih. Dan no HP. Values. Agus. 08. Oke. Iya, udah ya. Kita tambahin lagi. Namanya Burina. Burina. Terus, iya. Coba. Oke, sekarang kita cek ya. Select from pelatih. Iya. ID kelasnya kosong ya. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Sekarang kita mau mau insert kelas ya. Insert into kelas. ID pelatih. Terus values. Lalu hari tradisional. Senin 16.00. Salah salah. Saya ingat ada 15 harusnya. 15. Hmm, Iya satu ya. Terus
Hari modern, ambil sekarang Selasa 15.00. Coba ya. Oh, Aknaun. Sebentar. Yang itu kita hilangin aja. ID kelas lah boleh. Jangan deh. Sebentar ya. Hmm. Ya, sudah. Ada kesalahan, maaf ya lama.
Nah, sebentar ya. Ya, sekarang kita ini terakhir ya. Insert into pendaftaran, tanggal pendaftaran, apa apa lu tega. Bentar ya. Anggaplah kita ambil 2025 lah kemarin. 2025, 24, sorry, harusnya 10, 24. Sekarang untuk dia daftar 2024 boleh deh. 19, 10, 19, dua, iya, coba. Hmm, ya harusnya berhasil sih. Hmm.
Sebentar. Ya harusnya berhasil sih. Cuman ketika udah lah ya, dia bakal nunjukin table seperti ini. Em, dia itu eh, project kami. Maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Ya, saya tahu mungkin masih banyak yang lain, tapi saya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kiranya kuliah di semester kedepannya semakin baik dan semakin eh, lebih membaik dari semester ini. Terima kasih. Eh, saya bersama teman saya Bintang izin pamit diri. Kiranya semuanya eh, berhasil ya. Oke, terima kasih.